Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Al-muhtaramun aba'il kiram al-habaib, yang saya hormati dan saya ta'zimi para orang tua kami, para syibban kami, segenap para habaib, para alim ulama, para kiai, para tokoh masyarakat, para hadirin yang menghadiri haul Sayyidina al-Imam Al-Wali Al-Kabir Al-Habib Abdul Qadir Ibn Alwi bin Idrus As-Segaf. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keberkahan beliau kepada kita. Dari awal majlis, dari semalam hingga saat ini, semoga menjadi saat ijabah, menjadi saat kabul, menjadi saat faraj bagi seluruh kaum muslimin, faraj bagi Indonesia. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala sembuhkan zahir dan batin kita, sadarkan semua yang ada pada diri kita. Allah bimbing kita di dalam jalan mereka zahiran wa batina, dan semoga Allah kumpulkan kita dengan beliau bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para aslafin as-salihin, dan semoga segenap panitia yang telah berusaha, yang telah membuka rumahnya dan telah melayani masyarakat, semoga nama-nama mereka semuanya dicatat oleh Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga nama kita semuanya dicatat oleh Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Lahumul bushra fil hayatid dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimatillah. Ketahuilah bahwasanya mereka orang-orang aulia Allah. Ketika ditafsiri siapa mereka para aulia Allah, adalah alladzina idza ru'u dzikirallah, yang mana wajah-wajah mereka bila dilihat ingatkan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangankan ucapan mereka, jangankan rumah mereka, jangankan wajah mereka, terkadang begitu lewat nama mereka di hati kita, doa kita diijabah oleh Allah. Begitu batin kita tersambung dengan mereka, maka curahan rahmat, curahan ampunan, curahan inayah halat fi qulubina, ada di dalam hati kita, dikarenakan mereka itu adalah mewarisi dari kakek mereka Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana merupakan ar-rahmah mahdhah, rahmat yang paling murni, rahmatun muhda, rahmat yang dihadiahkan. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, yaitu rahmat bagi seluruh alam semesta. Mereka adalah orang-orang yang tidak pernah ada rasa sedih, tidak ada rasa takut kecuali kepada Allah. Tidak sedih kecuali idafat alaihim minal khairat, kalau mereka ketinggalan barang kebaikan. Adapun untuk perkara-perkara yang lainnya mereka tidak khawatir, sebab qulubuhum adalah arsyiyah. Qulubuhum, hati mereka ini senantiasa ta'alluq billah, terikat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itulah kalau kita lihat sepenggal daripada sejarah Sayyidina Al-Imam Al-Habib Abdul Qadir bin Alwi As-Segaf, mengingatkan kepada kita bahwasanya apa yang ditulis masih tidak sama seperti apa hakikatnya. La ya'lamuhu illa rabbuh, tidak ada yang tahu tentang beliau kecuali Allah subhanahu wa ta'ala.
Bahkan dikatakan oleh Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi bahwasanya di zamannya tidak ada lagi limited edition seperti beliau ini. Dengan kewalian yang begitu besar, pintu futuh, keluar dan datangnya futuh adalah melalui daripada pintu beliau Al-Habib Abdul Qadir bin Alwi As-Segaf. Tapi yang harus kita ingat wahai ikhwani, apakah yang membuat mereka mendapatkan derajat tersebut? Dikarenakan mereka benar-benar mengikuti jejak Nabi Muhammad SAW. Di dalam salah satu wasiat, di dalam salah satu tausiahnya, Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh beliau mengatakan, sesungguhnya wujudul awliya wa salihin, wujudnya para awliya wa salihin merupakan min athar sirayat, merupakan bekas daripada aliran doa Nabi Muhammad SAW, sujudnya Nabi Muhammad SAW, laparnya Sayyidina Rasulullah SAW, dan pengorbanannya Sayyidina Rasulullah SAW. Bila bumi menangis ketika saat akan mendekati ajalnya Nabi Muhammad SAW, ketika ditanya kenapa engkau menangis, dibilang ya Rasulullah, setelah engkau wafat tidak ada lagi manusia terbaik yang sepertimu berjalan di atas muka bumi ini, di atas kami ya Rasulullah. Dibilang wahai ya ard, wahai bumi, janganlah engkau menangis, nanti setelah aku akan ada para khulafai, para khalifahku dari kalangan para sahabat, dari kalangan keluargaku, dan dari kalangan para ulama, para aulia wa sholihin. Sebab apa yang ada pada Nabi juga ada pada diri mereka. Warathul Mustafa ilman wa halan, betul-betul mewarisi Sayyidina Rasul SAW dari segi ilmu, dari segi hal, yang mana afna qulubahum wa afna nufusahum di ajli Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Mereka serahkan semuanya, perbuatan mereka, ilmu mereka, hati mereka, kiblat mereka satu, yaitu Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka apa yang ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tasri ilaihim juga ada pada diri mereka. Karena itulah kita wajib berpegang teguh ba'ud kepada mereka, mengikuti jejak mereka, jejaknya para aulia wa salihin, terutama tamassuk bi tariqah as-sadah ala ba'alawi, jalannya para salaf, jalannya para aulia, jalannya Bani Alawi. Yang dikatakan di antara yang pernah saya kutip adalah dari salah satu keterangan para aslaf, mereka mengatakan tariqah aslafun as-salihin yang pertama adalah talabul khumul, selalu khumul, menutup diri. Al-Habib Abdul Qadir bin Alwi, beliau selalu menutup diri, tidak ingin nampak kepada manusia, tidak ingin diviralkan, tidak mencari ketenaran, tetapi yang beliau cari semata-mata adalah ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Adamul fudul, tidak cari perkara yang sia-sia. Mereka tahu bagaimana harga daripada nafas. Tiap detik, tiap nafas begitu berharga bagi mereka. Mereka ini kalau seperti disifatkan mafaraqul dzikra wal kutuba, tidak pernah melepas daripada zikir dan daripada kitab, nggak pernah lepas daripada majelis ilmu, nggak pernah lepas daripada berzikir, membaca wirid-wirid daripada para salafnya, selalu sibuk dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wa mahwur rusum, tidak menampakkan gambaran khusus illa rasmun fil khair, kecuali gambaran yang baik, terutama di dalam majalisil ilm, yang mana mereka itu thariqahnya adalah akidah salaf, yaitu tashihut taqwa, tahqiqut taqwa, kuat di dalam takwa. Tashihuz zuhud, benar-benar menjadi orang yang zuhud. Mu'anaqatul ibadah, selalu berpelukan dengan ibadah.
selalu banyak membaca wirid, dan kemudian juga berakhlakul karimah, dan diantaranya adalah selalu duduk dengan orang-orang soleh, bersama orang-orang soleh, mencintai mereka dan belajar dengan mereka, melihat dengan mereka, kemudian menyebarkan daripada ajaran mereka. Yang paling utama daripada itu adalah tasfiyatul qulub, membersihkan hati. Jangan ada ujub, jangan ada riya, jangan ingin ditepuk tangan, jangan cari pamor, jangan cari apapun, sebab semuanya yafna, fana, semuanya hancur habis. Pujian nggak nambah, celaan nggak ngurangi bagi mereka, sebab hati mereka hanya tertaut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dimanapun mereka berada, rahmat ikut bersama mereka. Mereka itu kalau malam hari idza arkhadalamu sudulahu lam tulfihim ni'mal qitab wal majai. Bagi mereka nggak ada waktu lagi nikmatnya tidur atau empuknya kasur. Talqahum umudal maharibi quwaman lillah. Kamu dapati mereka itu rajin berdiri lama, sholat, rukuk, sujud, cari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah mendoakan untuk diri mereka sendiri? Wallah tidak. Yang mereka doakan itu adalah untuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laula humu bainal anami ladukdikatil jibalu wal araduna min irtikabil khati'ati. Kalau tidak ada mereka di muka bumi ini ya ikhwani, di tengah manusia ya ikhwani, pasti goncang semuanya, hancur semuanya. Alam semesta ini dikarenakan banyaknya orang-orang yang berbuat maksiat. Untung di kota Tuban ada seperti Al-Habib Abdul Qadir bin Ali As-Segaf. Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi sangat senang dengan Habib Muhammad, dengan Al-Habib Abdul Qadir bin Ali. Hampir setiap saat selalu mengingat Habib Abdul Qadir bin Ali, bahkan mengakui bahwasanya tempat futuh wal munuh di antara pintunya adalah Al-Habib Abdul Qadir bin Ali. Karena itulah ya ikhwani, kalau kita lihat mawahib, anugerah yang Allah berikan kepada para salaf kita, menangis hati kita ini. Kita cuma bisa meneruskan daripada mereka, mungkin meniru dari satu sisi, mungkin meniru dari perkataan, hanya nukilan sana dan hanya nukilan sini. Tetapi yang kita butuhkan adalah tahqiq, minimal satu sifat. Pegang teguh. Di dalam kitab Tazkiratul Mustafa li Auladil Mustafa, Habib At-Tashabsyi, beliau meriwayatkan Nabi SAW katakan, wahai Abu Hurairah, alaika bi tariqi qaumin, bi tariqati qaumin, kamu berpegang teguh pada tariqah suatu kaum. Idza fazi'an nas lam yafza'u, kalau orang-orang pada takut mereka, kalau orang-orang pada takut mereka ini tidak takut kaum tersebut. Idza khafun nas lam yakhaf, kalau orang-orang pada khawatir maka kekhawatiran tidak ada pada diri mereka, orang-orang pilihan ini. Siapa mereka? Qaumun min ummati fi akhir zaman yuhsyaruna mahsyaral anbiya. Suatu kaum di akhir zaman dari kalangan umatku dibangkitkan bagaikan mereka itu adalah para nabi. Idza ra'an nas dhannu annahum anbiya. Orang-orang yang melihat di hari kiamat, melihat mereka, dipikir mereka ini para anbiya. Aku kenal dengan mereka. Fa'u'arifuhum, kata Nabi. Aku kenalkan mereka. Ummati. Mereka ini umatku. Di saat itu orang-orang qalal khalaik, orang-orang pada mengatakan innahum laisa bi anbiya. Keheranan, oh ternyata mereka bukan para nabi. Lalu siapakah mereka ini? Bahkan kata Nabi, yamurruna kalbarqil khatif, seperti kilat menyambar. Bahkan membuat orang-orang yang melihat kelak di hari kiamat itu silau pandangan mereka.
dikarenakan cahaya mereka, mereka ditaruh ala manabir min nur, di atas mimbar-mimbar daripada cahaya. Sampai Abu Hurairah mengatakan, ya Rasulullah, ceritakan kepadaku ya Rasulullah daripada sifat-sifat mereka dan amalan mereka. La'alli alhaq bihim, supaya aku bisa niru seperti mereka, supaya aku bisa ikut dalam rombongan mereka. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qaumun raqibu madrajah sa'bal madrajah. Mereka adalah orang-orang yang telah menempuh jalan yang sulit. Madrajatal anbiya, benar-benar meniru jalannya para nabi. Talabul ju'a ba'da ma ashba'ahumullah. Mereka rela membuat diri mereka lapar setelah Allah berikan kepada mereka kecukupan. Bukan gak punya, tapi mereka melatih diri mereka. Mereka rela talabul atsya, cari yang namanya haus, padahal mereka punya minum. Bahkan mereka zuhud di dalam pakaian mereka, digunakan untuk para hamba Allah. Taraku dalika rojaan ma'indallah. Mereka tinggalkan itu semuanya semata-mata mengharap apa yang ada pada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan mengurangi konsumsi atau pemakaian yang halal karena takut akan hitungan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Zuhud yang sangat luar biasa. Setelah itu Nabi SAW mengatakan, sahabu dunya walam tushghil qulubuhum. Mereka hidup di dunia ini punya segala macam, tapi hati mereka enggak noleh sama sekali. Ta'jabul malaikatu bi tawa'i'ihim. Malaikat itu keheranan akan taatnya mereka kepada Allah. Tuba, kata Nabi, sungguh beruntung mereka ini. Laitallah qad jama'a baini wa bainahum. Kata Nabi, andaikan Allah kumpulkan aku dengan mereka. Fabakan Nabi sallallahu alaihi wasallam syauqan ilaihim. Nabi nangis rindu untuk kumpul dengan mereka. Ya Abu Hurairah, kalau Allah akan menurunkan bencana, kemudian melihat kepada apa amalan mereka di muka bumi ini, maka Allah tahan bencana itu. Humalul asrar, mereka pengemban rahasia daripada para salafnya. Habib Muhammad bin Idrus menerangkan, Habib Abdul Qadir bin Alwi ini apa yang tersebar daripada sir rahasia para salaf terkumpul pada Sayyidina Habib Abdul Qadir bin Alwi As-Segaf. Luar biasa. Bukan di Hadramaut ya ikhwani, di Indonesia mencapai derajat yang begitu besar. Bagaimana guru-gurunya para ulama wassalihin terdidik, ketemu dengan wali ini, dengan wali ini, dengan gutub ini, dengan gutub ini, dengan Al-Habib Muhsin bin Ali As-Segaf, dengan para ulama Al-Habib Abdurrahman bin Ali As-Segaf, dan terus asyik orang seperti mereka ini kumpulnya dengan para aulia wassalihin. Tetapi ketika melihat yang ada dikirim oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk datang ke Indonesia menyebarkan dakwah, gak cari duit, gak cari dunia, tapi dunia cari mereka, kemuliaan cari mereka. Tetapi tetap mereka tolak, tetap mereka tolak, tetap mereka tolak. Ya Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, man takhallafa man khalafahum baqiya fi syiddatil adab. Kalau orang bertentangan dengan jalan mereka, maka akan tetap dalam siksa yang begitu pedih. Mari kita ikuti jejak mereka, kita kembangkan ilmu mereka. Harus ada kebangkitan, baik di semua kota, di kota Tuban ataupun di kota-kota. Para aslafun as-salihin, mereka bukan hanya sekedar untuk kita hauli, atau bukan hanya sekedar untuk kita ta'zimi saja, tidak, tapi kalam mereka
nasihat mereka, ilmu mereka. Mereka lebih senang kalau secara estafet dilanjutkan pendidikan tersebut. Dibukanya pondok-pondok. Mari kita letakkan anak-anak kita di pondok pesantren. Apalagi yang jelas sanadnya, yang jelas nisbatnya, ada sambungannya hingga Sayyidina Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ingat ya ikhwani, zaman sekarang belakangan ini, beberapa bulan ini miris. Urusan kekurangan ekonomi biasa dimanapun bisa terjadi, tapi itu semua dikarenakan perbuatan dosa. Di mana zaman sekarang mulai muncul adat baru dalam pernikahan kita. Hadir hall, masya Allah. Hadir acara, masya Allah. Hadir maulid, nomor 1. Tapi ketika sudah bertentangan dengan hawa nafsunya, nggak bisa dielakkan lagi. Punya pernikahan, resepsi dan lain sebagainya, mulai model adanya dansa bersama, tulang-tulangan bersama disaksikan orang banyak. Para salaf kita, yang terakhir saja Habib Muhammad bin Ali bin Syahab, beliau pernah mengatakan, pernah ditarim itu pakaian di salah satu lengan, ya, di lengan pakaian kaum wanita agak nyempit sedikit. Kata Habib Muhammad bin Ali, "Isyhada, apa ini? Sudah berapa lama nggak muncul barang seperti ini? Kok ini sekarang sedikit demi sedikit anak-anak dan istri kita sudah mau diajak menuju jalannya setan, sudah menuju programnya orang-orang yang nggak beriman. Apa nggak malu kita punya wajah kalau kita nanti dihadapkan di hadapan mereka? Itu di Hadramut, waktu itu sudah begitu. Bagaimana kalau melihat keadaan yang ada di zaman kita ini? Maaf, wallah, maaf. Saya bukan merasa diri saya paling baik. Demi Allah paling bejat ya saya. Tetapi ya ikhwani, perlu yang untuk kita ingatkan diri kita di dalam akad nikah, di dalam resepsi. Marilah kita ajarkan caranya Nabi Muhammad SAW. Jangan sampai kumpul laki dan perempuan, habis maulud kemudian nanti ada acara joget-jogetan. Bagaimana kalau seandainya Sayyidatuna Fatimah saat itu hadir, ya Abah? Bagaimana kalau kita, amalan kita dilaporkan di hadapan Sayyidina Rasulullah SAW, itu terus gimana? Ini adalah hal yang miris, dan hal yang demikian kalau kita teruskan, jangan salahkan, akan lebih banyak mengundang bencana dan bencana. Na'udzubillah min dzalik. Dan kita perlu kenalkan kepada anak cucu kita akan thariqah aslafina shalihin. Berapa banyak sudah gede gak ngerti ngaji, gak bisa baca Quran. Masalah fasih itu bawaan, tapi bisa diusahakan. Kemudian ketika kita lihat ada generasi muda, mereka bisa membaca ini, sudah bisa membaca kitab dan lain sebagainya, syukur alhamdulillah. Tetapi juga perlu diketahui, harus juga dibantu di dalam penerapan al-akhlaqul karimah. Jadi supaya dua sisi ini imbang. Al-akhlaqul karimah, hormat kepada yang lebih tua, hormat kepada ahli ilm, hormat kepada para ulama, itu harus kita jaga. Jangan sampai al-ma'alim, bekas-bekas apa yang ditanamkan oleh mereka para salaf hancur dan habis. Yang tersisa cuman hanya acara yang kita bikin. Jangan. Harus kita jaga. Gak bisa, yang lainnya gak bisa diajak, minimal kita terapkan pada diri kita. Sebab yang namanya dakwah ini butuh pengorbanan. Bukan pengorbanan harta saja, yang paling utama adalah pengorbanan nafsu, pengorbanan ego. Al-Habib Abdullah bin Umar Syatiri, beliau mengatakan, demi Allah, seandainya saya punya daging,
bisa membuat orang untuk kenal kepada Allah, saya rela untuk disembelih, untuk dibagi-bagi, dimutasi nggak apa-apa, asal mereka kenal dengan Allah, asal mereka kenal dengan Sayyidina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nangis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, nangis Habib Abdul Qadir bin Ali, nangis Sunan Bonang, nangis banyak para awliya wa sholihin. Ya ikhwan, ini ilmu Kanjeng Nabi. Kita nggak butuh ilmu lainnya. Yang kita butuhkan ilmunya salaf. Wallah makmur. Kalau kita lihat di dalam Kutub Tarajim, di dalam kitabnya para salafun sholihin, dagangan mereka gak kenal miliaran lagi. Sekali mereka berangkat dalam perdagangan dengan menjalankan tata cara aslafun sholihin, mereka kadang bawa 2 karung emas, bukan ngerampok. Allah basat lahum, Allah berikan kepada mereka kenikmatan, keberkahan. Sekarang kita ini hanya di bawah fadilah, keutamaan jasanya orang-orang tua kita. Minimal ya ikhwan, kita kembangkan yang namanya birrul walidain. Minimal, wajib. Kurang ajar sama orang tua haram. Ngata-ngata yang keras, menolak dengan kalimat off saja tidak boleh. Anak zaman sekarang, wallah, terkadang sama orang tuanya di depan dia nggak berdiri, orang tuanya di depan nggak berdiri. Salaman pun jarang, ketemu pun, kalau pulang dari tempat pendidikan pun jarang. Masuk rumah cium tangan, mau keluar cium tangan, sudah jarang. Hal ini kita lihat, karena itu mari kita jaga ya, sebelum hilang. Birrul walidain, silaturahim. Jangan hanya karena urusan warisan kita putus silaturahim. Demi Allah, ini adalah nasihat lillah wa fillah. Tujuan utamanya adalah semoga Allah memberikan keberkahan kepada kita, mengabulkan hajat kita semua, diridhoi kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Rabb, kami mohon berkat siang ini ya Allah, di saat saya yakin dihadiri oleh Rasulullah SAW, dihadiri oleh para salaf, dihadiri oleh Sayyidina Imam Habib Abdul Qadir bin Ali As-Segaf. Ya Habibana Abdul Qadir, undur ilaina. Wahai Habib Abdul Qadir bin Alwi, kami bertawassul kepadamu, bertawassul lewatmu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kita orang-orang yang diridhoi. Dipanjangkan umur kita, diberkahi bulan Sya'ban yang tersisa ini, dan disampaikan kita di bulan Ramadan. Ya Habib Abdul Qadir, Allah fina. Wahai Habib Abdul Qadir bin Alwi, kami titip doa-doa kami. Kami bertawassul melalui antum kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kota Tuban adalah kota yang penuh dengan berkah, kota yang penuh dengan sir, kota yang penuh dengan rahasia para aslafun sholihin. Di dalam salah satu kalamnya Al-Habib Bakar itu dikatakan bahwasanya ada salah seorang yang bermimpi annahu ma'udidal wilayah fi Jawa illa fi Tuban. Dilantiknya orang jadi wali di Tuban ini. Semoga kita termasuk. Amin ya Allah. Secara zahir dan batin. Kalau nggak ditampakkan di dunia ini, ditampakkan di akhirat. Ditampakkan di hadapan para aulia wa sholihin. Di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala kita dijadikan para kekasih-kekasih Allah. Sebagaimana kita semuanya berkumpul di bawah siang hari ini, di bawah terik panas ini, semoga menjadikan diri kita terhalang daripada api neraka, terhalang daripada hal-hal yang tidak baik di dunia wal akhirah. Ya Allah, jagalah negeri kami, negeri Indonesia ini ya Allah. Jagalah umat kami, umat Nabi Muhammad SAW. Jagalah para alawiyin, jagalah ya Allah sadah alawiyin. Kuatkan batin kami, hubungan kami dengan mereka para aslafun sholihin. Sebagaimana Kau kumpulkan kami di muka bumi ini, mengingat mereka, jadikan kelak ketika kami, saat kami wafat, kumpulkan kami bersama mereka ya Allah, dihadiri oleh mereka ya Allah. Warzuqna husnul khatimah, husnul khatimah,
husnul khatimah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.